Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 Bisnis Digital A akan menyampaikan materi mengenai elastisitas. Permintaan inelastis adalah suatu konsep dalam ekonomi yang menggambarkan situasi di mana perubahan harga atau suatu barang atau jasa hanya sedikit mempengaruhi jumlah permintaan atau pembelian oleh konsumen. Dalam kasus permintaan inelastis, konsumen cenderung tetap membeli barang atau jasa tersebut meskipun harganya naik atau turun. Contohnya seperti bahan bakar. Ketika harga bahan bakar naik, banyak orang yang masih perlu mengisi bahan bakar mobil mereka untuk berpergian, sehingga permintaan bensin cenderung inelastis. Meskipun harganya naik, orang perlu tetap membeli bensin dalam jumlah yang hampir sama atau konstan. Selanjutnya adalah permintaan elastisitas. Permintaan elastisitas adalah suatu konsep dalam ekonomi yang menggambarkan sejauh mana jumlah permintaan suatu barang atau jasa akan berubah sebagai respons terhadap perubahan harga barang atau jasa tersebut. Dalam permintaan elastis, perubahan harga cenderung memiliki dampak yang signifikan pada jumlah yang diminta oleh konsumen. Contohnya bisa kita temukan dalam barang-barang konsumen yang memiliki banyak sekali alternatif atau substitusi yang dapat digunakan. Seperti harga bahan bakar turun. Ketika harga bahan bakar turun secara signifikan, konsumen cenderung menggunakan mobil mereka lebih banyak atau mungkin membeli kendaraan yang lebih besar. Yang kedua, makanan cepat saji. Jika harga makanan cepat saji naik, banyak konsumen yang mungkin akan beralih ke alternatif lain, seperti memasak di rumah atau membeli makanan di tempat lain. Untuk mencari rumus dari elastisitas harga permintaan, kita dapat mencarinya dengan perubahan persentase dalam kuantitas permintaan dibagi dengan persentase perubahan dalam bentuk harga. Untuk menemukan persentase perubahan kuantitas yang diminta, kita dapat mencarinya dengan perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan Q1 dikali dengan 100% atau Q2 min Q1 per Q1 kali 100%. Dan untuk mencari persentase perubahan harga, kita dapat mencarinya dengan perubahan harga per P1 kali 100% atau P2 min P1 per P1 dikali dengan 100%. Dalam menghitung elastisitas, kita memiliki rumus titik tengah. Rumus titik tengah sendiri adalah cara yang lebih tepat untuk menghitung persentase menggunakan nilai tengah antara P1 dan P2 sebagai landasan dalam perhitungan perubahan persentase pada harga dan nilai tengah. Selanjutnya adalah elastisitas titik. Elastisitas titik ialah ukuran elastisitas yang menggunakan pengukuran kemiringan. Elastisitas titik dapat dituliskan dengan rumus delta Q dibagi delta P dikali P1 dibagi Q1, dengan P1 ialah kuantitas yang diminta awal dan Q1 adalah harga awal. Nah, dalam menghitung elastisitas ada yang namanya total pendapatan atau total revenue. Total revenue merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh produsen atas jasa atau barang yang diproduksi. Nah, rumus untuk total revenue ini adalah TR sama dengan P dikali Q. TR merupakan total revenue, P merupakan price atau harga, dan Q merupakan quantity atau kuantitas. Nah, harga atau P dan Q atau kuantitas bergerak dalam arah berlawanan. Misalnya P naik, maka kuantitasnya akan turun. Dan juga sebaliknya, jika harganya turun, maka kuantitasnya akan naik. Nah, elastis penting lainnya ada namanya elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran itu mengukur tanggapan kuantitas dari barang yang ditawarkan terhadap perubahan harganya, cenderung positif di pasar output. Nah, rumus dari elastisitas penawaran ini adalah presentasi perubahan kuantitas yang ditawarkan dibagi dengan presentasi perubahan harga. Nah, di elastisitas penawaran ada namanya elastisitas penawaran tenaga kerja. Nah, elastisitas penawaran tenaga kerja ini mengukur tanggapan dari tenaga kerja yang ditawarkan terhadap perubahan harganya. Nah, rumus dari elastisitas penawaran tenaga kerja ini adalah presentasi perubahan dalam kuantitas tenaga kerja yang ditawarkan dibagi dengan presentasi perubahan tingkat upah.
Nah, selanjutnya ada penggunaan elastisitas. Di penggunaan elastisitas ini ada yang namanya pajak cukai atau excise tax. Nah, pajak cukai ini merupakan pajak per unit bagi barang tertentu. Nah, contoh penggunaan pajak cukai ini ada misalnya di Amerika Serikat. Pajak cukai ini diterapkan bagi bahan bakar atau rokok. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akram Haji Kabrar, NPM 235101118. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazalia Yushatia Madani dengan NPM 2311012014. Di sini kami mewakili kelompok 2 bisnis digital kelas B. Kami akan menjelaskan materi bab 6 yaitu perilaku rumah tangga dan pilihan konsumen. Perilaku rumah tangga adalah studi tentang keputusan dan tindakan yang diambil oleh individu atau keluarga dalam mengelola sumber daya mereka dalam lingkungan rumah tangga. Ini termasuk keputusan pembelian, penggunaan, dan penyingkiran barang dan jasa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, seperti preferensi, pendapatan, harga, dan preferensi konsumen. Sedangkan pilihan konsumen adalah proses di mana individu atau rumah tangga memilih dan membeli barang dan jasa berdasarkan preferensi, kebutuhan, dan anggaran mereka. Hal ini melibatkan pertimbangan terhadap berbagai faktor seperti harga, kualitas produk, merek, promosi, dan preferensi pribadi. Setiap rumah tangga harus membuat 3 keputusan dasar. Yang pertama, berapa banyak produk atau output yang akan diminta. Yang kedua, berapa banyak tenaga kerja yang akan ditawarkan. Yang ketiga, berapa banyak yang dihabiskan di masa ini dan berapa banyak yang harus ditabung untuk masa depan. Beberapa faktor mempengaruhi jumlah barang dan jasa tertentu yang diminta oleh suatu rumah tangga. Faktor-faktor tersebut antara lain: yang pertama, harga produk; kedua, pendapatan rumah tangga; ketiga, jumlah akumulasi kekayaan rumah tangga; keempat, harga produk lain yang tersedia bagi rumah tangga; keempat, selera dan preferensi rumah tangga; yang keenam, ekspektasi rumah tangga, pendapatan, kekayaan, dan harga di masa depan. Selanjutnya, apa itu kendala anggaran? Yaitu kendala anggaran atau budget constraint, yaitu batasan atau pilihan rumah tangga berdasarkan pendapatan, kekayaan, dan harga suatu produk tersebut. Untuk langkah pertama ya dalam memahami proses pilihan rumah tangga adalah mencari tahu apa pilihan yang memungkinkan bagi rumah tangga, informasi tentang pendapatan dan kekayaan rumah tangga, informasi tentang harga produk, memberitahu kita mengenai kombinasi barang dan jasa yang terjangkau dan yang tidak terjangkau. Serangkaian pilihan atau serangkaian opportunities adalah serangkaian pilihan yang ditentukan dan dibatasi oleh kendala anggaran. Penjelasan selanjutnya yaitu kendala anggaran dan serangkaian untuk unbundling. Kendala anggaran memisahkan kombinasi barang dan jasa yang tersedia pada pendapatan yang terbatas. Kombinasi yang tersedia membentuk serangkaian oportunitas. Jika pendapatan naik atau jika harga turun, tetapi pendapatan tetap sama. Sedangkan oportunitas menjadi semakin besar dan rumah tangga berada dalam kondisi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu pendapatan real atau real income. Serangkaian oportunitas untuk membeli barang dan jasa yang tersedia untuk rumah tangga sebagaimana ditentukan oleh harga dan pendapatan seseorang. Selanjutnya, persamaan kendala anggaran. Selain menggunakan grafik, kita juga dapat menggunakan persamaan untuk menggambarkan kendala konsumen. Kendala anggaran berubah saat harga naik dan turun. Kendala anggaran adalah ketika harga naik dan turun. Kendala anggaran dapat berubah karena biaya yang awalnya diestimasi untuk suatu item atau pekerjaan bisa menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari yang diperkirakan. Dasar pilihan atau utilitas. Utilitas adalah kepuasan atau manfaat yang diperoleh individu atau masyarakat dari konsumsi atau penggunaan barang dan jasa. Hukum utilitas marginal yang semakin menurun atau law of diminishing marginal utility, semakin banyak barang yang dikonsumsi dalam periode tertentu, semakin sedikit kepuasan atau utilitas yang dihasilkan dengan mengkonsumsi setiap unit tambahan atau marginal dari barang yang sama. Selanjutnya, utilitas marginal, kepuasan tambahan yang diperoleh dengan mengkonsumsi atau menggunakan satu unit barang atau jasa tambahan. Utilitas total, kepuasan total yang diperoleh dari suatu produk. Utilitas marginal adalah konsep dalam ekonomi yang mengacu pada kepuasan atau manfaat tambahan yang diperoleh dari konsumsi atau penggunaan satu unit tambahan suatu barang atau layanan. Dalam kata lain, utilitas marginal adalah perubahan kepuasan
yang timbul akibat konsumsi unit terakhir dari barang atau layanan tersebut. Biasanya, utilitas marginal cenderung menutup saat konsumsi bertambah. Ini berarti bahwa manfaat yang diperoleh dari setiap unit tambahan cenderung lebih kecil daripada yang diperoleh dari unit sebelumnya. Contohnya, ketika Anda sangat lapar, unit pertama makanan yang Anda konsumsi akan memberikan kepuasan yang tinggi, namun setiap unit makanan tambahan yang Anda makan kemudian akan memberikan manfaat yang lebih kecil. Konsep utilitas marginal sering digunakan dalam analisis ekonomi untuk membantu mengambil keputusan yang efisien tentang konsumsi, produksi, dan alokasi sumber daya. Dalam teori utilitas, keputusan optimal adalah ketika utilitas marginal dari setiap unit terakhir yang dikonsumsi sama dengan biaya atau harga unit tersebut. Utilitas total adalah ukuran keseluruhan kepuasan atau kegunaan yang diperoleh seseorang dari konsumsi atau penggunaan produk atau layanan tertentu. Konsep utilitas total sangat penting dalam ekonomi untuk memahami tingkat kesenangan atau kepuasan yang dapat dihasilkan oleh konsumen saat mengonsumsi suatu produk atau layanan. Utilitas lokal dapat bervariasi dari individu ke individu dan tergantung pada preferensi individu serta karakteristik produk atau layanan yang dikonsumsi. Dengan peningkatan konsumsi, utilitas total biasanya meningkat secara positif, tetapi timbul peningkatannya bisa berkurang seiring dengan tingkat kepuasan yang semakin meningkat. Untuk memaksimalkan utilitas total, konsumen biasanya akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, kualitas, merek, dan preferensi pribadi mereka. Efek substitusi adalah perubahan dalam konsumsi barang ketika harga relatif antar barang berubah. Ketika harga suatu produk turun, produk tersebut juga menjadi relatif lebih murah. Selain itu, ketika harga suatu produk naik, barang tersebut juga menjadi lebih mahal bila dibandingkan dengan substitusi potensialnya. Dan rumah tangga cenderung mensubstitusikan barang tersebut dengan barang lain. Contoh dari efek substitusi, karena harga barang yang lebih rendah, kita cenderung membeli barang itu lebih banyak. Ketika harga suatu barang naik, kita berada dalam kondisi yang lebih buruk dan kita akan mengurangi jumlah barang tersebut untuk dibeli dan lebih banyak barang lain. Efek pendapatan dan substitusi dari perubahan harga. Kurva efek pendapatan menggambarkan bagaimana perubahan pendapatan memengaruhi konsumsi. Sedangkan kurva efek substitusi menjelaskan bagaimana perubahan harga relatif antar barang mempengaruhi konsumsi. Dua kurva ini membantu memahami cara konsumen merespon perbedaan harga dan pendapatan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, ilmu ekonomi dalam praktik substitusi dan keranjang pasar. Seperti halnya trade-off, di pasar output pilihan akhir tergantung pada bagaimana Anda menghadapi alternatif yang tersedia. Jika Anda bekerja, Anda mendapat upah untuk membeli barang yang diinginkan Anda. Ketika Anda tidak bekerja, Anda menerima nilai dari barang-barang yang dapat Anda hasilkan di rumah. Secara umum, tingkat upah dapat dianggap sebagai harta atau biaya oportunitas dari manfaat waktu luang atau pekerjaan yang dibayar. Sama seperti Anda memiliki barang-barang yang berbeda dengan membandingkan utilitas marginal masing-masing relatif terhadap harganya. Trade-off yang dihadapi rumah tangga, keputusan untuk memasuki dunia kerja melibatkan trade-off antara upah serta barang dan jasa yang akan dibeli dengan upah. Nah, selanjutnya ada harga dari waktu luang. Dalam analisis ekonomi, rumah tangga harus mengelola anggaran terbatas untuk memilih antara berbagai barang, jasa, dan waktu luang. Perbedaan utama adalah ketika kita membeli barang atau jasa, kita hanya mengalokasikan uang kita dari satu hal ke hal yang lain. Tetapi ketika kita menghabiskan waktu luang, kita sebenarnya mengorbankan upah yang bisa kita dapatkan. Jika kita bekerja selama waktu luang itu, jadi upah yang bisa kita peroleh adalah harga dari waktu luang kita. Harga dari waktu luang ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja, seperti ketersediaan pekerjaan dan tingkat upah.
Keputusan akhir tentang apa yang dibeli bergantung pada preferensi individu dan kendala anggaran yang dihadapi oleh rumah tangga. Selain memutuskan cara mengalokasikan pendapatan masa kini, di antara barang dan jasa, rumah tangga juga dapat memutuskan untuk menabung atau meminjam. Ketika sebuah rumah tangga memutuskan untuk menyimpan sebagian dari pendapatan masa kini, mereka menggunakan pendapatan masa kini untuk membiayai pengeluaran di masa depan. Ketika sebuah rumah tangga meminjam, mereka membiayai pembelian masa kini dan dengan pendapatan masa depan. Efek pendapatan dan substitusi dari perubahan upah. Efek pendapatan dan efek substitusi adalah dua konsep dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana individu merespon perubahan upah ataupun harga terhadap jumlah barang ataupun jasa yang mereka beli. Nah, efek pendapatan adalah tentang seberapa banyak yang dapat kita beli saat upah Anda naik. Jika upah naik, Anda bisa membeli lebih banyak barang. Jika efek substitusi adalah tentang bagaimana Anda memilih barang berdasarkan harga. Jika suatu barang naik, Anda mungkin akan beralih ke barang yang lebih murah. Jadi efek pendapatan itu berkaitan dengan seberapa banyak yang bisa Anda beli, sementara efek substitusi berkaitan dengan pilihan barang yang berdasarkan perubahan harga ataupun upah barang tersebut.